Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Widiatmoko Adi Putranto SSMLIM selaku penguji 1. Yang terhormat Bapak Arif Rahman Bramantia SSMA selaku penguji 2 dan sekaligus sebagai dosen pembimbing tugas akhir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andar Bahtiar, mahasiswa program studi kearsipan Universitas Gadjah Mada angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai digitalisasi arsip personel file di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakang penulisan dari tugas akhir yang saya susun yaitu dibagi menjadi 3 poin, yaitu pelestarian arsip dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pengurangan penggunaan kertas atau paperless sekaligus sebagai penghematan penggunaan ruang penyimpanan arsip, kemudian pelaksanaan program arsip vital di Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, kemajuan terjadi pada setiap aspek kehidupan seperti kebutuhan terhadap informasi bagi individu maupun organisasi. Informasi menjadi suatu hal mendasar yang keberadaannya penting karena setiap kegiatan pada dasarnya membutuhkan informasi yang digunakan sebagai suatu acuan agar kegiatan yang dilakukan baik oleh individu atau organisasi bisa lebih terarah. Kebutuhan akan informasi semakin besar dan meningkat, sehingga tuntutan di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini adalah ketersediaan sumber informasi yang secara cepat dan tepat. Salah satu sumber informasi yaitu arsip. Arsip merupakan suatu bukti telah dilakukannya suatu kegiatan. Arsip keberadaannya perlu dilestarikan karena arsip memiliki peran yang penting sebagai suatu sumber informasi dan tak lepas dari pengaruh kemajuan teknologi itu sendiri. Bentuk pelestarian arsip yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui pengubahan media arsip dari bentuk tekstual menjadi ke bentuk elektronik, yaitu melalui digitalisasi. Kemudian adanya pengurangan penggunaan kertas atau paperless di era perkembangan teknologi ini membawa suatu tren baru mengenai pengurangan penggunaan kertas atau istilahnya paperless dalam kegiatan perkantoran yang menjadi salah satu alasan mengapa kegiatan digitalisasi dilakukan. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan program arsip vital, yaitu untuk melestarikan arsip-arsip vital yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri. Salah satu arsip vital yang dimiliki yaitu arsip personal file atau arsip kepegawaian. Selanjutnya berdasarkan dengan latar belakang yang sudah saya tulis, maka terdapat beberapa rumusan masalah, di antara lainnya yaitu bagaimana proses digitalisasi arsip personal file di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua, bagaimana sarana dan prasarana yang dipakai dalam proses digitalisasi arsip personal file di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses digitalisasi arsip personal file di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk tinjauan pustaka dibagi menjadi 2 poin, yaitu mengenai digitalisasi dan mengenai personal file. Menurut Robert, digitalisasi merupakan suatu kegiatan alih media dari bentuk tekstual ke dalam bentuk digital yang dapat dibaca menggunakan mesin atau machine readable. Kemudian, menurut Sugiarto, digitalisasi dilakukan dengan konversi melalui proses pemindaian atau scanning. Pemindaian atau scanning merupakan suatu aktivitas memindahkan isi dari arsip tekstual atau dokumen yang berada dalam media kertas ke dalam bentuk digital. Selanjutnya adalah personal file. Personal file atau berkas persoalangan merupakan arsip yang tumbuh secara kumulatif seiring dengan perkembangan pemilik arsipnya. Menurut Sulistyo Basuki, personal file merupakan berkas personil, yaitu sebuah berkas yang dipegang oleh instansi atau perusahaan untuk karyawannya. Setiap berkas berisi informasi mengenai data karyawan beserta informasi yang terkait dengan jasa dan kinerjanya. Personal file merupakan bagian dari arsip kepegawaian yang tercipta karena adanya kegiatan atau proses administrasi dari pegawai yang melakukan kegiatan di instansi. Contoh dari jenis arsip kepegawaian atau personal file yang tercipta meliputi arsip tentang formasi pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan karir pegawai, mutasi pegawai, administrasi pegawai, pemberhentian pegawai, serta sengketa pegawai dan pensiun pegawai. Kemudian, metode pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu melalui studi pustaka, observasi partisipatif, serta wawancara. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan melakukan tinjauan literasi dari sumber pustaka seperti buku, jurnal online, e-book, ensiklopedia, laporan yang berkaitan dengan objek penelitian, serta perundang-undangan
yang berlaku. Salah satu bahan pustaka yang dipakai oleh penulis yaitu buku yang berjudul Manajemen Kearsipan Modern dari Konvensional ke Basis Komputer karya Agus Sugiarto dan kawan-kawan. Kemudian metode pengumpulan data selanjutnya adalah observasi partisipatif. Observasi yang penulis lakukan yaitu melalui kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL selama 2 bulan terhitung dari tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian metode pengumpulan data yang ketiga yaitu wawancara. Profil organisasi dari kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, kantor wilayah Kementerian Agama DIY atau Kanwil Kemenak DIY merupakan instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia, memiliki tugas dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dalam perwakilan wilayah daerah istimewa Yogyakarta dengan didasarkan pada kebijakan Menteri Agama Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membawahi kantor Kementerian Agama di 5 kabupaten dan kota Provinsi DIY, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah pusat arsip di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, sehingga disebut sebagai unit kearsipan 3 yang dilaksanakan oleh bagian tata usaha. Unit kearsipan 3 memiliki tugas sebagai berikut, yaitu pertama mengarahkan dan mengendalikan arsip aktif di kantor wilayah, kemudian menyimpan arsip inaktif di kantor wilayah, ketiga mengkoordinasikan bidang kearsipan serta jabatan fungsional arsiparis dengan unit kearsipan 1, kemudian memusnahkan arsip sesuai dengan jadwal retensi arsip, kemudian menyerahkan arsip statis ke LKD, dan terakhir memberikan bimbingan kearsipan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, UIN, IAIN, STAIN, Balai, KUA, serta madrasah. Untuk pengorganisasian arsip di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan asas kombinasi atau campuran. Surat-surat yang masuk ke kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta melewati satu pintu, yaitu melalui PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu. Untuk kemudian setelah dicatat, surat masuk akan didistribusikan ke masing-masing unit serta diolah oleh unit bersangkutan selama masih bersatu sebagai arsip aktif. Ketika sudah bersatu sebagai arsip inaktif, maka arsip tersebut akan diserahkan kepada unit kearsipan kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kemudian disimpan di record center. Dapat digarisbawahi bahwa pengelolaan arsip aktif dilakukan secara desentralisasi, sedangkan pengelolaan arsip inaktif dilakukan secara sentralisasi. Arsip yang tercipta di kantor wilayah Kementerian Agama berupa arsip tekstual, arsip audiovisual, dan arsip elektronik. Arsip tekstual berupa dokumen-dokumen hasil dari kegiatan fasilitatif seperti arsip kepegawaian atau personal file. Kemudian arsip substantif seperti arsip kurikulum guru yang kemudian disimpan sesuai dengan masa retensinya. Secara umum, arsip yang berada di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar berbentuk tekstual. Kemudian ada juga arsip audiovisual yang disimpan di dalam media simpan compact disc atau kita sebut sebagai CD. Arsip tersebut berisi dokumentasi foto, rekaman video, dan audio liputan kegiatan yang diselenggarakan kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini. Arsip audiovisual untuk sementara ini tersimpan di Subbagian Umum dan Humas karena terkait dengan kegiatan peliputan tersentral pada sebagian tersebut. Selanjutnya, arsip elektronik yang salah satunya tercipta dari kegiatan digitalisasi personal file dari bentuk fisik ke bentuk digital di Subbagian Kepegawaian dan Hukum kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Digitalisasi dilakukan melalui proses scanning dokumen kepegawaian yang selanjutnya disimpan memakai hard disk eksternal dan komputer atau laptop. Kanwil Kemenak DIY kurang lebih menyimpan 4.888 dokumen personal file yang disimpan di dalam roll OPEC menggunakan map gantung. Selain itu, terdapat tambahan sebanyak 304 dokumen personal file milik pegawai baru, sehingga total personal file yang dimiliki yaitu sekitar 5.192 dokumen. Untuk volume arsip yang tersimpan dan diterima
Kepegawaian dan Hukum kurang lebih 5.000 lembar per tahun. Kemudian untuk kondisinya, secara penataan dan kondisi fisiknya terbilang cukup baik. Dalam penataannya, personal file didata dengan sistem numerik yang menggunakan nomor induk pegawai sebagai kode utama. Fisik arsip sebagian besar dalam kondisi baik, artinya tidak terdapat kerusakan seperti sobek ataupun kotor, serta isi informasi di dalam arsip masih dapat terbaca. Hanya terdapat beberapa arsip yang kondisi fisiknya rusak karena masih terdapat staples berkarat yang menempel sehingga hal itu dapat merusak arsip. Kemudian kita masuk ke pembahasan dari tugas akhir ini, yaitu mengenai digitalisasi arsip. Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya melakukan pelestarian fisik dan informasi arsip personal file, efisiensi ruang penyimpanan, mempermudah temu kembali arsip personal file, serta dalam rangka program arsip vital, maka melakukan kegiatan digitalisasi terhadap arsip tekstual menjadi digital melalui proses scanning dokumen personal file. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan yaitu meliputi ruangan. Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terdapat ruangan khusus yang digunakan untuk melaksanakan digitalisasi arsip karena keterbatasan gedung yang dimiliki, sehingga kegiatan digitalisasi dan pengolahan arsip menjadi satu di ruang kerja utama Subbagian Kepegawaian dan Hukum. Ruang kerja Subbagian Kepegawaian dan Hukum memiliki dimensi ukuran kurang lebih 15 kali 10 meter dengan dilengkapi ruang arsip yang memiliki ukuran 7 kali 9 meter. Jumlah pegawai pada Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebanyak 12 orang. Lalu peralatan yang digunakan, sarana digitalisasi yang pertama itu adalah scanner. Scanner merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memindai dokumen tekstual berupa kertas menjadi dokumen digital yang pengoperasiannya dibantu dengan perangkat komputer ataupun laptop. Scanner ini merupakan salah satu peralatan utama melakukan kegiatan digitalisasi personal file. Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan digitalisasi arsip personal file menggunakan scanner Fujitsu ScanSnap seri S1300i. Scanner ini merupakan salah satu jenis scanner bertipe ADF atau Automatic Document Feeder yang digunakan untuk memindai kertas dalam jumlah banyak. Scanner ini dapat memindai sebanyak 12 halaman dokumen dalam 1 menit saja. Kemudian peralatan yang selanjutnya adalah hard disk eksternal untuk menyimpan file hasil digitalisasi, kemudian perangkat lunak yaitu ScanSnap serta Nitro Pro, kemudian peralatan pendukung seperti stapler remover. Selanjutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang menangani digitalisasi personal file di Subbagian Kepegawaian dan Hukum hanya terdapat 1 orang dan merupakan arsiparis di Subbag tersebut. Selanjutnya adalah prosedur digitalisasi. Yang pertama adalah melakukan penerimaan arsip. Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kanwil Kemenak DIY selaku unit kearsipan 3 membawahi perwakilan Kementerian Agama di 5 kabupaten kota se-DIY, sehingga penyimpanan arsip pegawai dipusatkan di Kanwil Kemenak DIY, dalam hal ini di Subbagian Kepegawaian dan Hukum. Berkas-berkas kepegawaian diantaranya surat-surat yang berkaitan dengan data personal pegawai seperti data presentasi diserahkan dan diterima oleh Subbag Kepegawaian dan Hukum dari pencetak arsip, kemudian dilakukan pencatatan dalam buku registrasi penerimaan arsip oleh arsiparis. Yang kedua yaitu pemilihan arsip. Beberapa personal file yang baru diolah di Subbagian Kepegawaian dan Hukum disimpan di dalam orna dengan kondisi tidak urut sehingga harus dilakukan pemilahan. Adapun personal file yang didigitalisasi meliputi SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan pangkat, surat tugas, SK pengangkatan jabatan fungsional umum atau JFU, serta SK pensiun untuk pegawai yang sudah pensiun. Kemudian arsip tersebut diurutkan dengan mengacu pada nomor induk pegawai dari tahun lahir termuda sampai tertua. Digitalisasi dilakukan secara berurutan dan sesuai jenis personal file karena beberapa arsip tersebut masih di dalam satu berkas yang sama sesuai jenisnya dan belum dimasukkan ke dalam map personal file. Misalnya SK CPNS, maka dilakukan pemindahan seluruh SK CPNS milik berbagai pegawai dan seterusnya. Langkah ketiga yaitu melakukan input data dan mengurutkan arsip. Setelah pemilihan arsip sudah dilakukan, maka selanjutnya adalah melakukan input data arsip menggunakan Microsoft Excel. Adapun data yang diinput ke dalam Microsoft Excel meliputi nama, nomor induk pegawai, tanggal lahir, dan nomor surat. Data ini juga digunakan sebagai daftar arsip digital. Data arsip diurutkan dari usia pegawai termuda sampai usia pegawai tertua. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemindaian arsip.
Pemindaian dilakukan secara urut mulai dari arsip milik pegawai usia termuda hingga tertua sesuai dengan daftar pada input data arsip. Untuk memulai scanning atau pemindahan personal file yaitu melalui icon scan snap pada taskbar seperti pada di gambar. Terdapat dua pilihan mode scanning yaitu duplex scan dan simplex scan. Duplex scan yaitu mode scanning dua sisi dokumen, sedangkan simplex scan yaitu mode scanning pada satu sisi dokumen saja. Proses pemindaian menggunakan metode duplex scan atau metode scanning menggunakan dua sisi. Ketika proses pemindaian berjalan, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar, yang artinya proses pemindaian sedang berlangsung. Kemudian ketika pemindaian sudah selesai, maka akan muncul tampilan untuk menyimpan file. Kemudian untuk menyimpan file ke folder, maka harus menggunakan menu scan to folder. Untuk menyimpan file, yaitu menggunakan menu browse. Kemudian memilih folder yang akan dituju atau buat folder baru menyesuaikan dengan jenis personal file yang sedang digitalisasi. Untuk memberi nama file, maka menggunakan bagian kolom file name. Ketentuan penamaan file yaitu meliputi nomor urut, nomor induk pegawai, serta nama pegawai. Seperti pada gambar yang ditampilkan. Untuk menyimpan file, maka menggunakan menu save yang tertera. Kemudian untuk contoh file yang berhasil disimpan di dalam folder adalah seperti ini. Untuk membuka file hasil digitalisasi yaitu menggunakan Nitro Pro. Penyimpanan personal file hasil digitalisasi yaitu menggunakan perangkat laptop dan hard disk eksternal WD My Passport dengan kapasitas penyimpanan sebesar 1 TB. Penggunaan hard disk eksternal dinilai praktis dan fleksibel karena bentuknya ringan dan kecil sehingga untuk menyimpannya tidak memakan banyak ruang. Selain itu, kapasitas yang besar dinilai sangat cukup untuk menyimpan personal file digital dalam jumlah banyak. Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki database penyimpanan arsip personal file hasil digitalisasi, sehingga sampai saat ini penyimpanan masih dilakukan dengan menggunakan bantuan hard disk eksternal. Untuk hard disk eksternal yang digunakan tidak diproteksi secara enkripsi. Hard disk tersebut disimpan dan dikelola oleh arsiparis sebagian kepegawaian dan hukum. Kemudian arsiparis melaporkan melalui laporan tertulis bahwa telah dilakukan digitalisasi terhadap personal file. Adapun model folder penyimpanan adalah disesuaikan dengan jenis-jenis personal file seperti pada gambar berikut ini. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dialami, yaitu diantaranya mengenai Sarpras, SDM, dan SOP. Untuk kendala pada bidang Sarpras, yaitu seperti keterbatasan ruangan yang digunakan karena sudah dipenuhi arsip sehingga mengganggu mobilitas dari pegawai. Kemudian kondisi perangkat laptop dan scanner yang beberapa kali mengalami masalah pada sistem sehingga menjadi tidak berfungsi. Kemudian mengenai SDM, keberadaan sumber daya manusia khususnya arsiparis yang secara kuantitas masih kurang. Selain itu, beban kerja ganda yang dimiliki oleh arsiparis bagian kepegawaian hukum menjadi kendala dalam kegiatan pengelolaan arsip di unit kerja tersebut, sehingga pelaksanaan digitalisasi personal file tidak terlaksana secara maksimal. Kemudian mengenai SOP, standar operasional prosedur digitalisasi arsip kurang begitu rinci, terutama pada model penyimpanan file digital yang kurang jelas, sehingga file-file hasil digitalisasi hanya disimpan di dalam folder sesuai jenisnya. Kemudian, proses autentifikasi juga belum dilakukan dalam digitalisasi personal file, serta belum tersedianya sistem database untuk menyimpan personal file digital. Kesimpulan yang dapat diambil dari tugas akhir ini yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya pelestarian isi informasi dan fisik arsip, memudahkan proses temu kembali arsip, penghematan ruang penyimpanan arsip, serta sebagai bentuk melaksanakan program arsip vital, khususnya arsip personal file, maka melaksanakan kegiatan digitalisasi arsip personal file. Personal file yang didigitalisasi meliputi arsip SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan pangkat, surat tugas, SK pengangkatan jabatan fungsional umum atau JFU, serta SK pensiun. Sarana dan prasarana yang digunakan meliputi ruangan, perangkat scanner, laptop, software, ScanSnap, dan Nitro Pro 10, serta perangkat pendukung lainnya. Proses digitalisasi dilakukan melalui tahapan meliputi
penerimaan arsip, pemilahan arsip, input data, dan pengurutan arsip. Kemudian, selanjutnya pemindaian, penyimpanan, serta pelaporan kepada pimpinan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan digitalisasi masih belum dilakukan secara maksimal karena terdapat beberapa kendala yang dialami seperti keterbatasan ruangan yang digunakan, kondisi perangkat laptop dan scanner yang beberapa kali mengalami masalah pada sistem, keterbatasan SDM, serta standar operasional prosedur digitalisasi personal file yang kurang begitu rinci. Adapun saran yang penulis berikan di antara lain adalah melakukan pemeliharaan perangkat secara berkala untuk memastikan perangkat berfungsi dengan baik, penambahan ruang pengolahan arsip dan tempat penyimpanan arsip, pembuatan database personal file, serta pengurangan penggunaan stapler. Kemudian, menambah jumlah arsiparis terampil, arsiparis Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti workshop pembekalan arsiparis agar lebih banyak pengetahuan yang didapat. Kemudian yang ketiga yaitu menyempurnakan SOP atau standar operasional prosedur digitalisasi dan menerapkan SOP tersebut secara disiplin agar pelaksanaan digitalisasi kedepannya berjalan dengan baik dan bisa maksimal. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.